Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Andriana. Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan untuk UTS. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, hubungan antara resiko dan return yang diharapkan bersifat searah. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Oke, jawabannya saya setuju. Karena resiko dan return memiliki hubungan searah atau positif yang dikenal sebagai prinsip risk return atau trade-off. Artinya, semakin tinggi resiko suatu investasi, maka semakin tinggi pula return yang diharapkan oleh investor sebagai kompensasi atas resiko tersebut. Yang kedua, pertanyaannya, jelaskan tentang sekuritas di pasar ekuitas. Untuk jawabannya, sekuritas di pasar ekuitas adalah instrumen keuangan yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Umumnya dalam bentuk saham, pasar ekuitas menyediakan sarana bagi perusahaan untuk menjual modal dengan menjual saham kepada investor. Dan bagi investor untuk memiliki sebagian kepemilikan perusahaan serta mendapatkan potensi keuntungan berupa dividen dan capital gain. Oke, pertanyaan ketiga, jelaskan alur transaksi pada pasar perdana. Untuk jawabannya, alur transaksi di pasar perdana atau primary market dimulai saat perusahaan menerbitkan saham atau obligasi baru dan menjualnya langsung kepada investor. Prosesnya adalah perusahaan bekerja sama dengan penjamin emisi atau underwriter. Saham atau obligasi ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum perdana atau IPO. Yang ketiga, investor membeli sekuritas langsung dari perusahaan penerbit. Dan yang proses terakhir adalah dana hasil penjualan digunakan perusahaan untuk kegiatan operasional atau ekspansi. Oke, langsung ke pertanyaan keempat. Resiko dan return mempunyai hubungan searah. Semakin kecil resiko, semakin kecil pula return. Dengan melakukan diversifikasi, kita dapat mengurangi resiko total portofolio. Dengan demikian, diversifikasi juga bisa menurunkan tingkat return harapan. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasannya. Oke, dan jawabannya adalah saya setuju secara umum karena diversifikasi portofolio bertujuan untuk mengurangi resiko tidak sistematis. Dengan mengurangi resiko ini, potensi fluktuasi investasi menurun dan biasanya return yang diharapkan juga menyesuaikan ke tingkat yang lebih stabil. Biasanya lebih rendah, namun diversifikasi tidak menghilangkan risiko sistematis sehingga tetap ada potensi return yang layak jika strategi investasinya tepat. Oke, ke pertanyaan nomor 5. Jelaskan cara-cara pengujian dalam kategori pengujian prediktabilitas return. Untuk jawabannya, pengujian prediktabilitas return dilakukan untuk mengetahui apakah return investasi dapat diprediksi berdasarkan informasi historis atau variabel lain. Untuk beberapa metode pengujiannya yaitu model regresi linear, menguji hubungan antara return masa depan dan variabel prediktor seperti VAR, dividend yield, dan sebagainya. Uji statistik, t-test atau v-test untuk melihat signifikansi koefiensi prediktor dalam model. Model time series atau ARMA-GARCH memprediksi return berdasarkan pola waktu historis. Dan yang terakhir, backsteering strategi, menguji performa model prediksi dengan data historis. Oke, itu saja untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan untuk UTS.
Sekian, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.